layanan sirkulasi kepada yang terhormat Bapak Khairul Anwar. Monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi terlaksananya acara ini, kepada moderator Bapak Priyo yang telah memberikan kesempatan, dan terima kasih kepada seluruh mahasiswa baru yang telah berkenan hadir dalam kegiatan pendidikan pemustaka pada tahun 2022 ini. Semoga dengan kegiatan ini nanti mahasiswa baru dapat menjadi pedoman untuk dapat ke perpustakaan sehingga dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan dengan maksimal. Baik, slide yang pertama adalah sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Anwar, salah satu pustakawan yang ada di Perpustakaan Unisma Malang yang pada saat ini bertugas di layanan sirkulasi di lantai 3. Apa yang dimaksud dengan sirkulasi? Sirkulasi adalah sebuah layanan untuk melayani pemustaka dalam hal pemesanan, peminjaman, dan pengembalian buku beserta penyelesaian administrasinya. Namun sebelum itu kita harus tahu bagaimana prosedur berkunjung ke perpustakaan, karena setiap tempat itu mempunyai peraturan, tata tertib yang harus kita patuhi. Nah, untuk di perpustakaan bagaimana? Mari kita saksikan. Yang pertama adalah bagaimana cara menjadi pengunjung yang baik. Itu ada 3 indikator, yaitu yang pertama memahami profil yang seperti disampaikan oleh Ibu Kepala Perpus tadi, bahwa lantai 1 perpustakaan itu mempunyai bagian-bagian yang berbeda dengan lantai-lantai yang lain. Yang kedua yaitu memahami prosedur. Jadi mulai pertama bagaimana cara masuk ke perpustakaan, berikutnya untuk peminjaman dan lain sebagainya, itu mempunyai aturan yang harus kita taati. Jadi yang ketiga yaitu mentaati segala peraturan yang berlaku itu tadi. Next. Definisi pemustaka yaitu merupakan pengguna perpustakaan baik perseorangan atau kelompok yang memanfaatkan layanan koleksi perpustakaan. Nah, untuk di perguruan tinggi di Unisma ini ada 3 kategori. Yang pertama itu terdiri dari dosen, karyawan, dan mahasiswa. Next. Nah, untuk menjadi anggota perpustakaan, yaitu bagi mahasiswa baru yang memiliki KTM yang terintegrasi sebagai sekaligus KTA, maka otomatis aktif sebagai anggota perpustakaan sehingga dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan di perpustakaan. Nah, sebelum memanfaatkan fasilitas tersebut, langkah pertama bagi kita yang mau berkunjung ke perpustakaan yaitu harus memperhatikan peraturan yang ada. Yang pertama itu harus memakai sepatu, jadi tidak boleh memakai sandal atau selop, berpakaian rapi dan sopan, tidak memakai kaos oblong. Yang berikutnya membawa KTM untuk mengisi presensi kehadiran di komputer depan yang telah disediakan. Yang ketiga tidak membawa makanan, minuman, atau tas ke dalam area koleksi. Karena ini yang masih sering kita jumpai untuk mahasiswa baru, yaitu masih membawa tas sampai ke area koleksi. Nah, makanya itu pendidikan pemustaka ini sangat penting untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa baru untuk menjalankan prosedur yang ada. Berikutnya, nah setelah kita sudah berada di perpustakaan atau berada di area koleksi, kita pun harus menjaga dan saling menghormati kepada pengunjung yang lain, sehingga kita tidak boleh berisik atau berbuat gaduh, menjaga ketertiban dan ketenangan di ruang baca
tidak merusak koleksi, mencoret, melipat, merobek, bahkan untuk mencuri atau menjual buku yang ada di perpustakaan. Berikutnya, tidak dengan sengaja meletakkan buku di rak yang salah. Tidak menggunakan, yang saya ulangi lagi, tidak dengan sengaja meletakkan buku di rak yang salah. Itu biasanya disediakan tempat atau meja untuk misalkan yang habis membaca itu ada tempat setelah membaca, nanti bisa ditaruh di situ. Jadi pemustaka yang habis membaca tidak harus menaruh kembali, cukup ditaruh di meja yang telah disediakan, baik itu buku ataupun tugas akhir. Yang berikutnya, tidak menggunakan atau meminjam KTA orang lain. Jadi kalau misalkan mau pinjam, wajib menggunakan KTA sendiri. Yang berikutnya, menjaga kebersihan, baik itu kebersihan buku misalkan dari makan atau apa, atau kebersihan lingkungan di area baca. Berikutnya, untuk lebih jelasnya terkait bagaimana cara kunjung, ini ada gambaran sebagai berikut, sehingga teman-teman nanti bisa mempraktekkan seperti yang telah ada di slide ini, yaitu yang pertama, setelah teman-teman mahasiswa baru atau pengunjung yang lain, setelah memasuki pintu utama, itu harus melakukan presensi terlebih dahulu. Kalau misalkan mahasiswa yang sudah terdaftar, biasanya pakai nama atau langsung pakai nomor KTM yang dari KTM juga bisa, ini langsung di enter. Berikutnya, kemudian meletakkan tas dan jaket ke loker penyimpanan dan mengambil ATK atau laptop atau barang yang lain. Berikutnya, yang perlu diperhatikan adalah pastikan barang-barang yang berharga seperti dompet atau uang itu harus diamankan sendiri, karena petugas tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut. Yang berikutnya, setelah kita menaruh tas, kita akan menuju ke area koleksi. Ya, di situ disediakan opak yang nanti juga akan dijelaskan lebih detailnya oleh rekan kami, yaitu ini adalah fasilitas atau katalog online yang bisa mempercepat temu kembali atau bisa membantu kita untuk mencari buku yang kita butuhkan. Berikutnya, setelah buku yang kita temukan itu kita sudah mendapatkan, kalau misalkan mau dibaca di tempat, dipersilakan, tapi jika ingin meminjam, silakan menuju ke ruang sirkulasi yang telah disediakan. Next. Untuk prosedur peminjaman, yaitu yang pertama, KTM yang digunakan atas nama sendiri. Jadi tidak bisa pinjam KTM temannya. Yang kedua, pemustaka memastikan buku yang akan dipinjam merupakan koleksi sirkulasi atau koleksi umum. Karena di perpustakaan juga mempunyai beberapa koleksi yang hanya cukup dibaca di tempat. Misalkan koleksi dari yang ada di lantai 1 seperti corner, yang ada di lantai 2 seperti tugas akhir itu referensi, tugas akhir ataupun yang ada di area referensi itu hanya cukup dibaca di tempat. Maksimal buku yang dapat dipinjam yaitu 2 eksemplar bagi mahasiswa dan 4 eksemplar bagi karyawan atau dosen. Dengan masa peminjaman 7 hari ditambah 2 kali masa perpanjangan. Pemustaka menyerahkan buku yang akan dipinjam disertai KTM kepada petugas sirkulasi. Petugas akan memproses peminjaman dengan aplikasi otomasi perpustakaan. Kebetulan di Unisma memakai aplikasi Slim. Setelah diproses sudah selesai, pemustaka dapat memanfaatkan buku tersebut untuk dibawa pulang. Next. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada tampilan slide sekarang ini, yaitu seperti itu. Jadi nanti mahasiswa, teman-teman mahasiswa kalau mau pinjam harus menyiapkan KTM dan diserahkan kepada petugas sirkulasi. Nanti petugas akan men-scan
langsung yang terkoneksi dengan sistem atau aplikasi yang dipakai. Selanjutnya, setelah pemustaka menyerahkan KTM, berikutnya adalah pemustaka menyerahkan buku yang akan dipinjam untuk di-scan barcode bukunya. Setelah itu petugas akan memberikan KTM dan buku yang telah dipinjam kepada pemustaka. Setelah itu pemustaka bisa kembali lagi ke loker untuk mengambil tas dan mengembalikan kuncinya. Berikutnya, untuk prosedur pengembalian atau perpanjangan, yaitu pemustaka menyerahkan buku yang akan dikembalikan disertai KTM. Jadi untuk perpanjangan ini harus langsung ke perpustakaan, tidak melalui WA ataupun tapi secara langsung untuk datang ke perpustakaan. Yang berikutnya, petugas akan memproses pengembalian. Jika terjadi keterlambatan, pemustaka harus membayar denda sesuai dengan hari keterlambatan. Denda per hari Rp500. Pemustaka yang ingin memperpanjang pinjaman diharuskan membawa buku yang akan diperpanjang dan menunjukkan KTM. Buku hanya dapat diperpanjang 2 kali dengan masa perpanjangan 7 hari. Untuk layanan bebas pustaka, ini diperlukan bagi mahasiswa yang akan melakukan pembaruan atau update keanggotaan. Karena setelah kita menjadi mahasiswa baru yang otomatis menjadi anggota perpustakaan, itu pun setiap tahun kita harus mengupdate keanggotaan kita ke perpustakaan supaya kita dapat tetap memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan. Yang kedua, persyaratan yudisium. Yang ketiga, cuti kuliah. Dan terakhir, berhenti atau pindah kuliah. Adapun syarat untuk bebas pustaka yaitu tidak memiliki tanggungan. Kalau yang untuk mau mengumpulkan TA, menyerahkan formulir dan menyerahkan ID yang sudah di-burning sesuai dengan format yang telah disediakan. Berikutnya, untuk lebih jelasnya, teman-teman nanti bisa berselancar ataupun mengakses media sosial perpustakaan seperti di web perpustakaan, ada library unisma.ac.id, Facebooknya juga kita sudah punya, IG, bahkan YouTube kita juga sudah punya, meskipun masih bertahap belajar. Dan yang ketiga ini yang sudah ada di Play Store, yang itu adalah Unisma Repository, dan yang akan menyusul yaitu dari e-book. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya ada puisi ini ya, untuk memotivasi teman-teman. Jin dan Jun membawa perca, mundur ke belakang ke jebur sumur. Rajinlah Anda membaca selagi masih ada umur. Karena kita ini semua adalah umat muslim yang pastinya sudah tahu ayat pertama yang turun adalah Iqra, yaitu untuk membaca. Di membaca juga mempunyai beberapa definisi. Yang membaca secara makna adalah ya belajar membaca buku. Iqra adalah belajar, yang mungkin secara makna tersirat yaitu kita bisa belajar dari pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain yang tentunya bisa kita adakan untuk sebagai evaluasi sehingga bisa terus menjadi yang pribadi yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena sebagai manusia biasa dan masih tahap belajar, ada salahnya itu datangnya dari syaitan, ada benarnya itu karena hidayah dari Allah SWT. Saya tidak salah apa-apa, saya cuma sebagai perantara di sini menyampaikan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Khairul Anwar. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa baru Universitas Semarang, kalau bisa disimpulkan nanti kalau alurnya itu insya Allah penjenengan semua bisa langsung datang ke perpustakaan, dan yang mungkin yang perlu diingat bahwa apa yang diperlukan Pak Khairul tadi yang perlu diingat mungkin setelah membaca koleksi teman-teman itu diusahakan jangan dikembalikan ke rak. Itu sepele sebenarnya, cuman itu berimbas ke teman-teman yang lain yang akan melakukan penelusuran, karena
pengembalian koleksi di rak itu ada prosedur dan tata cara yang insya Allah memang itu sudah tugas dari petugas perpustakaan. Jadi kita sediakan memang tempat untuk mengembalikan koleksi setelah dibaca, dan tempat itu bukan langsung ke raknya. Yang mengembalikan ke rak adalah petugas. Oke, insya Allah seperti itu. Monggo kita lanjut supaya waktunya juga hemat, dan mungkin kami ingatkan nanti insya Allah setelah materi selesai kami sediakan waktu untuk sharing tanya jawab gitu teman-teman. Apa yang perlu ditanyakan monggo, nanti insya Allah kami jawab sejelas